Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ade Irma dari IP Regional Sukabumi. Untuk sharing-sharing kali ini, saya memilih topik manajemen waktu. Awalnya sempat bingung memilih topik yang mana, tapi karena sekarang saya lagi fokus mempelajari dan mengaplikasikan manajemen waktu, akhirnya saya memutuskan baiklah saya mau sharing tentang manajemen waktu. Gitu. Dalam manajemen waktu, hal prinsip yang saya pegang adalah komitmen dan kerjasama dengan orang-orang di sekitar saya. Saya pribadi cukup stres di awal-awal karena saya tipikal orang yang sangat santai dalam menjalani segala sesuatunya. Ketika zaman SMA, zaman kuliah, saya tipikal orang yang suka terlambat masuk kelas. Tetapi ketika saya menjadi seorang istri, seorang anak, kewajiban saya bertambah, tugas saya bertambah, mau nggak mau saya mumpus diri untuk apa ya menjalani peran itu sebaik mungkin. Tetapi saya juga tidak ingin meninggalkan pribadi saya, apa cita-cita saya, keinginan saya, hobi saya tidak ingin tinggalkan. Sehingga di awal-awal cukup paciweuh gitu kalau bahasa Sundanya. Tapi kesini-sini saya belajar, mumpus diri belajar untuk manage waktu saya sehingga semuanya bisa tersinergi dengan baik. Sedikit cerita tentang aktivitas saya selain seorang ibu, seorang istri, juga menjalankan sebuah bisnis ya, fokusnya di bisnis online sih, tapi sebenarnya kerja sama dengan suami, tetapi fokus utama saya di bisnis onlinenya. Juga kondisi kita saat ini, saya dan suami di awal tahun setelah puasa tahun kemarin kita pindah ke rumah orang tua karena orang tua harus ditemani ya karena kondisinya sakit, sehingga di situ juga cukup menambah apa yang mungkin kewajiban saya juga sebagai anak gitu. Sekarang cerita dulu ya tentang aktivitas saya. Biasanya dari bangun tidur, sholat subuh, saya langsung memegang HP saya. Di situ saya melis target-target dan apa saja yang harus saya kerjakan di hari ini gitu. Karena kalau tidak seperti itu biasanya terlewatkan atau lupa gitu. Setelah itu saya fokus dulu ke sekitar 5 menit saya promosi dulu untuk jualan saya, biasanya di WA atau di medsos ya, di IG atau di Facebook, juga di marketplace. Setelah itu baru fokus ke beres-beres rumah. Biasanya kita berbagi peran ya, suami saya, kemudian nenek, dan saya itu bekerja sama untuk masalah beres-beres rumah. Misalkan saya kebagian di dapur, beres-beres dapur atau sarapan, nenek bantu di nyapu gitu. Suami saya biasanya beres halaman atau menyiram tanaman gitu. Cuman mungkin porsinya lebih banyak saya karena saya masih muda dan juga emang tanggung jawab saya di situ gitu. Jam 8 setelah selesai sarapan, suami biasanya langsung ke toko, fokus di beres-beres bisnis, menyiapkan bisnis. Kemudian kalau saya mungkin tetap di rumah karena sampai anak sarapan, sampai anak siap mandi, kemudian ada waktu dulu untuk bermain dengan anak. Kalau sekarang lagi fokus bermain sepeda dengan anak karena anak lagi semangatnya pengen belajar sepeda. Oh iya, satu lagi, sekarang saya dan suami memasukkan jadwal untuk olahraga sekitar 30 menit ya setiap pagi. Itu biasanya kalau nggak jalan kaki kita bersepeda. Tapi dampaknya cukup cukup ini juga karena kita dengan berolahraga kita lebih semangat dalam menjalani hari, lebih 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 fit gitu, lebih sehat dalam menjalani hari dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nanti setelah selesai semuanya di rumah, sekitar jam 10-an biasanya saya mulai ke toko bantu suami dan ke bisnis online saya, biasanya mengecek orderan, kemudian packing, mulai pengiriman dan lain-lain. Fokus di bisnis online juga sekali biasanya saya beriklan di Instagram, atau jika ada waktu biasanya saya riset produk, mengembangkan produk-produk baru untuk jualan saya. Sekarang lagi seneng di jualan mainan anak tetapi hasil produksi sendiri gitu. Di situ saya lagi fokusnya. Kemudian nanti biasanya menjelang sore sekitar setengah tigaan saya fokus kembali ke anak saya, menemani anak, kemudian sampai anak mandi sore, kemudian makan malam sampai tidur kembali saya fokus di anak. Kalau siang ketika saya sibuk dengan bisnis saya, biasanya anak main bersama neneknya, bersama akinya, atau juga main bersama sepupu-sepupunya gitu, karena kita kan deketan jadi lumayan enak juga membantu.
Setelah malam, waktu malam biasanya saya di situ waktunya saya gitu. Saya kalau dulu biasanya kalau udah anak tidur, saya sedikit berleha-leha gitu, men-scroll handphone gak jelas, cuman lihat-lihat status orang atau lihat drama Korea. Kalau sekarang saya lebih mendorong diri saya untuk mengisi waktu tersebut dengan hal-hal yang mendorong ke cita-cita saya gitu, mendukung ke cita-cita saya, seperti mulai membaca literasi, membaca buku-buku kembali, mulai menulis, kemudian membuat konten-konten untuk IG saya, baik untuk IG pribadi saya ataupun IG jualan saya. Itu waktunya di malam hari, sehingga ketika siang saya tinggal posting saja gitu. Di awal-awal cukup tumbang juga, karena saya benar-benar mendorong diri saya, memporsir diri saya untuk mengisi mid time itu dengan semaksimal mungkin gitu ya, seoptimal mungkin. Sampai jam 1 malam saya masih bikin konten untuk blog atau konten untuk IG, sehingga saya sedikit tumbang gitu. Tapi sekarang saya berprinsip melakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya, sehingga ketika waktunya saya lelah, udah mengantuk, ya saya wajib tidur gitu. Cukup membantu juga manajemen waktu, sehingga semuanya tersinergi dan berjalan dengan baik peran saya sebagai seorang istri, ibu, juga bisnis. Walaupun mungkin saat ini belum maksimal, tetapi saya yakin kalau terus-terusan waktu saya di-manage dengan baik, dilakukan sesuai target, insya Allah semuanya tercapai dengan baik. Hal yang memotivasi saya adalah begitu banyaknya ibu-ibu di sana yang sukses, baik berkarir atau peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Contohnya juga salah satunya panutan saya, Bu Penny. Beliau sukses dalam mendidik anak-anaknya dan memotivasi banyak ibu-ibu, termasuk saya sendiri yang termotivasi. Tetapi kesuksesan mereka itu mereka sukses gitu. Bu Penny sukses, ibu-ibu di sana banyak yang sukses, teman-teman saya juga banyak yang sukses. Saya mendorong diri saya sendiri, kenapa saya tidak sukses gitu. Dan jawaban saya adalah balik lagi ke waktu. Allah memberikan kita rezeki waktu yang sama untuk setiap orang. Rezeki yang sama, yaitu waktu gitu ya. Setiap orang diberikan waktu 1 hari 24 jam. Tapi kenapa ada orang yang sukses, ada yang tidak gitu. Nah, jawabannya lah di situ, karena ada orang yang mampu mengoptimalkan waktunya, ada orang yang tidak. Makanya saya di situ mendorong diri saya untuk memanage waktu saya, karena saya yakin dengan memanage waktu, maka keberhasilan saya sebagai seorang ibu, istri, juga bisnis saya, cita-cita saya pasti bisa berhasil dan tercapai gitu. Dan mungkin tidak mendorong diri saya sendiri, atau dalam artian tidak memporsir diri saya sendiri prinsipnya saat ini, tetapi kerjakan apa yang saya bisa kerjakan dengan waktu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, walaupun itu hanya 1% setiap hari pergerakannya. Misal saya menulis gitu, saya tidak akan mencapai batas limit kemampuan saya, tetapi yang penting setiap hari saya menulis, setiap hari saya membuat konten-konten buat IG usaha saya. Yang penting setiap hari ada pergerakan, yang penting waktu saya di-manage sedemikian rupa gitu. Insya Allah keberhasilan akan datang ke kita gitu, baik keberhasilan sebagai diri pribadi, keberhasilan sebagai ibu, juga sebagai istri. Paling demikian, intinya komitmen dan kerjasama dengan orang-orang sekitar kita, karena orang lain harus tahu dengan schedule kita, dan sehingga mereka bisa mendukung kita gitu. Demikian sih dari saya, semoga saja bisa bantu teman-teman yang lainnya, dan terutama juga memotivasi saya diri sendiri sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.